sempet jengkel sama bapakku. Umur 16 tuh aku jengkel sama bapakku. Rebel kan. Aku nganggep bapakku tuh adalah orang yang paling diktator lah. Dan sekarang aku mendapat posisi itu dengan 2 anakku. Anak-anak ini menganggap Dr. Tirta diktator. Iya, Sempat. Iya. Sekarang udah enggak karena sering ngobrol di meja makan. Wow. Jadi filosofi pendidikanku adalah ada satu hal yang nggak didapat dari bapakku sama aku. Jadi bapakku itu dia sibuk bekerja karena dulu aku jengkel banget dan aku dapat POV-nya baru pas aku kuliah. Ternyata dia sibuk bekerja buat nabung supaya aku sekarang bisa stable. Jadi aku termasuk privilege. Jadi aku bisa sekolah, nggak khawatir cari rumah. Itu gunanya bapakku cari uang terus dulu. Nah, tapi gapku sama bapakku jadi jauh. Jadi aku jarang cerita. Akhirnya itu yang kuubah. Pendidikannya tetap sama, tetapi aku membiasain aku sama anakku tuh selalu makan di meja makan kalau di rumah. Jadi aku sama anakku tuh kalau pas lagi main-main, tapi pas di meja makan nggak boleh ada yang bawa HP dan semua harus ngobrol di situ. Disitulah titik anakku terbuka sama aku. Dia cerita soal temennya, bapak temennya, diajak ngapain, main apa, itu cerita di situ. Dan itu yang mulai terasa mulai berubah. Tapi ketika aku kerja, ya dia nggak ganggu, dia tahu karena bapak aku tuh dulu pas kecil suka ngajak aku ke kantor, ke bank karena dia perbankan. Jadi aku tahu dia ngapain cari uangnya. Itu yang aku lakuin ke anakku. Jadi dari kelas dia TK 0 besar, dia tak ajak ke kantor, ke tokoku Susencare untuk tahu aku cari uangnya gimana. Ngikut pekerjaan, ngelihat. Iya, jadi akhirnya dia tahu bahwa ketika aku di Jakarta, karena dia di Jogja, anakku, dia tahu aku cari uang untuk buat mereka. Jadi mereka nggak sia-siain itu. Ini anaknya? Bukan. Ini lebih mirip Thomas Alva Edison. Wah, iya banget ya. Kalau Dr. Tirta yang dulu tidak akan mau ngasih obrolan meja makan itu? Enggak. Karena aku sibuk sama diriku sendiri sama karir. Wow, berarti umur itu memang pendewasaan yang luar biasa juga. Live event. Ada soalnya orang dewasa yang dia itu, nah yang namanya paradigma shifting itu ternyata tidak terkait umur bang dari buku yang ku baca. I see. Jadi ada orang tua yang karena dia circle-nya sempit, dia megang POV-nya sampai mati. Jadi dia kayak gitu terus sampai tua. Jadi orang tuanya umurnya udah 55 tapi resek. Iya. Dan banyak juga sih. Iya, itu yang terjadi sekarang. Karena mungkin di parentingnya dia tidak ada live event atau suatu kondisi yang membuat dia bisa mendengarkan atau tahu sepatu orang lain. Nah aku bersyukurnya, makanya aku bilang, untungnya ada Dr. Tirta rambut pink, jadi aku tahu POV orang. Aduh untungnya ternyata. Dan aku mulai acceptance di fase itu. Dulu kan yang pas gondrong aku masih marah-marah tuh. Bener. Sekarang fasenya acceptance. Oh berarti kalau nggak ada Tirta rambut pink nggak ada sekarang. Jadi yang bisa aku lakuin hanya memperbanyak obrolan sama orang supaya obrolan ini berguna buat anakku kelak. Bener. Karena kan anak-anak zaman sekarang